Mari kita berdoa. Tidak pernah berhenti kami boleh bersyukur Tuhan, dimanapun hari-hari ini kami boleh berada, dalam situasi apapun yang Engkau boleh izinkan terjadi. Kami tahu semuanya adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, lawat setiap kami, hadirat-Mu ada di setiap tempat-tempat di mana kami boleh bersama-sama di dalam live streaming. Engkau hadir di setiap keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami sungguh boleh bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama tanggal 12 April 2020 kami memperingati kembali akan kebangkitan Engkau 2000 tahun yang lampau. Terima kasih Bapa, sehingga kami tahu kami memiliki Allah kami yang hidup, yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Engkau Allah kami yang hidup. Berkati sebentar untuk firman-Mu, dan Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan, untuk kami membuka hati kami, untuk kami mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tapi yang terutama kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama saya aja katakan amin, dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Jangan duduk dulu saudara yang kasih Tuhan, tetap kita boleh berdiri bersama-sama. Shalom dan selamat pagi. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati setiap saudara, keluarga lepas keluarga, diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah. Katakan amin. Saudara, setiap kali kita ada di dalam ibadah perayaan Paskah, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Dia sudah bangkit. Nah, tema pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, ayo bangkit. Nah, sekarang kasih tos ke kanan kiri kepada anggota keluarga saudara, katakan ayo bangkit, katakan ayo bangkit, katakan ayo bangkit. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa setiap saudara dimanapun saudara boleh berada, mengikuti siaran daripada live streaming pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Saya amat sangat percaya dalam situasi apapun juga itu tidak akan menentukan sukacita kita. Dalam situasi apapun juga itu tidak menentukan berkat Tuhan pasti ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kembali boleh katakan amin. Baik saudara yang kasih Tuhan, tadi kita sudah buka dengan satu tema, yaitu ayo bangkit. Saudara, bagaimana Tuhan sudah mengingatkan pada kita pada hari ini, kalau 2000 tahun yang lalu Dia sudah bangkit untuk setiap saudara dan saya. Nah, untuk itu sebagai orang-orang percaya, tentu kita juga harus bangkit. Kita harus mengikuti apa yang menjadi jejak daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus bangkit. Jangan terus ada di dalam keterpurukan pada hari-hari ini. Situasi boleh tidak menentu, kondisi boleh tidak menentu, tetapi Tuhan sudah mati buat kita, bahkan Dia sudah bangkit, sehingga kita memiliki Allah kita yang hidup, yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena kita memiliki Allah yang hidup, yang namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan memberikan pada kita ada 3 pesan yang dengan singkat sama-sama menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara siapkan Lukas 24 dari ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Saya tidak akan baca semuanya, kita tidak perlu membaca, tapi saya percaya saudara sudah tahu cerita ini segalanya, yaitu berbicara mengenai bagaimana penampakan Tuhan Yesus pada waktu ada 2 orang murid-murid daripada Dia sedang berjalan ke satu kota yang namanya adalah Emmaus. Nah saudara, jadi pada waktu pagi hari itu setelah Tuhan Yesus bangkit, ada 2 murid-murid Tuhan Yesus. Yang satu namanya Kleopas, dan satu lagi para ahli-ahli Alkitab berkata bahwa yang satu lagi namanya adalah penulisnya sendiri, namanya adalah Lukas. Jadi rupanya mereka berdua sedang berjalan menuju ke satu daerah yang namanya adalah Emmaus. Yerusalem di satu tempat yang tinggi dan Emmaus ada di bawah daripada Yerusalem. 7 mil kurang lebih jaraknya daripada Yerusalem. Sementara mereka sedang berjalan berdua, bercakap-cakap kondisi yang terjadi beberapa hari yang belakangan yang terjadi, tiba-tiba saja ada seseorang yang bergabung dengan mereka berdua.
Dan waktu mereka sadar bahwa ada seseorang yang sedang bergabung, mereka itu nggak kenal siapa sih yang sedang bergabung dengan mereka berdua ini. Dan mereka berjalan bertiga sambil ngobrol kesana kemari, ngobrol apa-apa yang sedang terjadi pada waktu beberapa hari yang lampau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini, bahwa perjalanan mereka berdua, baik itu Lukas dan juga Kleopas, menuju ke kota Emmaus, ini adalah perjalanan di dalam keputusasaan. Di dalam apa? Keputusasaan. Tuhan ingatkan kepada kita yang pertama, karena kita memiliki Allah yang hidup yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu sebagai orang-orang percaya, Tuhan pesankan, jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang apa? Jangan ada yang putus asa, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, jangan ada yang putus asa. Mungkin hari-hari ini rasanya begitu berat buat saudara. Mungkin kondisi ekonomi, kondisi situasi daripada keluarga kita, bahkan bukan hanya keluarga kita, tetapi Indonesia sekalipun, hari-hari ini dunia sekalipun sedang dalam kondisi yang terpuruk sekali. Tapi sebagai orang-orang percaya, di mana saudara sudah mengerti bahwa kita memiliki Allah yang hidup dalam hidup kita, dan Allah kita itu adalah Allah yang sudah bangkit, maka saudara sebagai orang percaya tidak boleh ada yang putus asa. Sekali lagi, tidak boleh apa? Jangan ada yang putus asa. Katakan amin. Saudara, kalau kita membaca daripada cerita daripada Lukas 24 ini, bagaimana ceritanya mereka ini? Apa yang saya boleh sampaikan sehingga mereka itu boleh dikatakan orang-orang yang putus asa? Ada 3 ciri yang kita boleh sama-sama menyimak. Dimulai dari ayat yang ke-16 dari Lukas pasal ke-24. Bagaimana pada waktu mereka sedang berjalan berdua, dan tiba-tiba ada orang yang ketiga di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak kenal. Padahal 3 tahun mereka sama-sama berjalan, tapi ternyata mereka nggak kenal siapa ini, karena ada sesuatu yang menyelubungi pandangan mereka. Saudara kasih Tuhan, saudara dengarkan baik. Ciri yang pertama dari orang yang putus asa, mereka adalah orang-orang yang tidak akan melihat janji-janji Tuhan. Mereka orang yang tidak akan tahu bahwa janji-janji Tuhan sudah diberikan untuk setiap orang percaya. Dalam Alkitab setiap kita, saudara dan saya, ada ribuan bahkan belasan ribu janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam ini semuanya. Janji Tuhan untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga. Dan firman Tuhan katakan pada kita dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, dan Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Lalu firman Tuhan katakan kepada kita 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, persoalan-persoalan yang saudara hadapi adalah persoalan-persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatan daripada setiap saudara dan saya, tetapi yang luar biasa, Dia memberikan kepada setiap kita ada jalan keluar. Katakan sekali lagi, ada apa? Jalan keluar. Ada jalan keluar. Ternyata luar biasa, karena kita memiliki Allah yang hidup, sehingga apapun persoalan saudara, camkan dengan baik. Sekali lagi saya ulangi, camkan dengan baik. Ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kembali boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada jalan keluar bersama dengan Yesus. Saudara, bahkan Efesus 3 ayat 20 berkata apa? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh, saya ulangi kembali, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, lebih besar dari apa yang kita doakan atau pikirkan, karena kuasa yang bekerja di dalam hidup setiap orang-orang percaya. Ayo saudara yang kasih Tuhan, jangan ada yang putus asa. Orang-orang yang mengalami keputusasaan, mereka tidak akan pernah melihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Setiap pagi menjadi doa saya, dan saya selalu memperkatakan janji-janji Tuhan yang saya hafalkan di dalam saya punya kepala. Ingatkan saya terus, dan waktu kita memperkatakan janji Tuhan, pasti janji Tuhan sekali waktu akan digenapi dalam hidup kita. Katakan amin.
Saudara, ciri yang kedua daripada orang-orang yang putus asa. Apa ciri yang kedua? Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya setelah ayat yang ke-16, apa yang dikatakan? Ternyata wajahnya mereka, Kleopas dan juga Lukas, ternyata wajahnya itu bagaimana? Muram. Gimana wajahnya? Kalau saudara baca, muram, saudara kasih Tuhan. Aduh, berarti ada sukacita. Hari-hari ini, di mana kondisi daripada dunia sedang digoncangkan luar biasa, dan Tuhan izinkan ini terjadi, sukacita mulai hilang. Sudah nggak ada lagi sukacita lagi, termasuk di dalam keluarga-keluarga orang-orang percaya. Saya mau ingatkan pada saudara, Nehemia pasal yang ke-8 dari ayat 10-11, bahwa sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. For the joy of the Lord is your strength. Sukacita dalam Tuhan itu kekuatan setiap kita. Untuk itu jangan sampai kita punya sukacita dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Jangan sampai situasi yang terjadi menguasai justru sukacita kita. Munculkan sukacita saudara. Jaga sukacita dalam setiap keluarga. Ayo kita bersyukur, kita bernyanyi, kita bermazmur, kita dengarkan puji-pujian setiap hari. Saudara ada di dalam setiap rumah tangga. Ini kesempatan kita untuk boleh mendengarkan lebih banyak lagi puji-pujian, dan kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Karena kita mesti perlu ingat lagi juga bahwa hati yang gembira adalah obat yang apa, saudara yang kasih Tuhan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi jangan sampai situasi dunia, situasi sekitar kita merusak sukacita saudara dan saya di dalam setiap keluarga saudara. For the joy of the Lord is your strength. Karena sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan untuk setiap saudara dan saya. Kembali boleh katakan amin. Lalu yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, ada apa lagi yang ketiga yang kita boleh sama-sama menyimak? Ciri yang ketiga, kalau yang pertama itu tadi berbicara mengenai apa? Bagaimana ada sesuatu yang menyelubungi sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Dan lalu yang kedua, bagaimana wajah mereka itu adalah wajah yang muram. Dan kalau saudara baca dari Lukas 24 dari ayat yang ke-21, mereka itu berkata-kata. Dan waktu mereka berkata-kata, aduh, kata-katanya itu kata-kata yang negatif. Kata-kata mereka berkata begini, aduh, pengharapan kita ini, kita ikut Yesus ini sebetulnya kita mau dia menolong kita, melepaskan kita. Tapi sekarang ini ternyata kita malahan ditinggal. Saudara, kata-kata yang mengecewakan keluar dari mereka berdua, baik Kleopas maupun juga Lukas. Perhatikan dengan baik. Sebagai orang-orang percaya, jangan pernah ada yang berkata-kata yang negatif. Tapi mulai hari ini kita justru mesti memperkatakan, yaitu firman Tuhan. Karena hidup dan mati dikuasai oleh apa? Oleh lidah. Barang siapa menggemakan akan memakan buahnya. Saudara, waktu saudara menggemakan yang tidak baik, maka buah yang tidak baik juga yang saudara akan dapatkan. Tapi waktu saudara menggemakan yang luar biasa baiknya, yaitu firman Tuhan di dalam setiap perkataan saudara setiap hari, maka apa yang terjadi? Yang terjadi saudara akan memakan buahnya, yaitu buah daripada kebenaran akan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi ciri-ciri daripada orang-orang yang putus asa. Tapi saya berdoa, tidak ada seorang pun daripada setiap saudara yang mengikuti live streaming ini, maupun juga yang nanti akan akan melihat kembali. Saudara, saya doakan jangan ada satu orang pun juga sebagai orang percaya yang mengalami keputusasaan. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena kita memiliki Allah kita yang hidup. Sekali lagi kembali beri tepuk tangan yang paling meriah buat setiap saudara di dalam rumah tangga saudara, dan katakan haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara yang kasih Tuhan, itu pesan yang pertama, jangan putus asa. Dan ciri-ciri daripada orang-orang yang putus asa. Yang kedua, apa yang Tuhan pesankan buat kita?
yaitu diambil dari Wahyu pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16, di mana kita Wahyu ini berkata kepada satu jemaat yang terakhir, yaitu jemaat yang ke-7, jemaat Laodikia. Pesan Tuhan kepada mereka, Tuhan berpesan kepada mereka, kamu itu sudah suam-suam kuku, kamu itu sudah tidak lagi dingin, sudah lagi nggak panas, kamu itu suam-suam kuku. Tuhan pesankan jangan ada yang suam-suam kuku. Saudara, orang yang suam-suam kuku itu abu-abu, nggak ada di kanan, nggak ada di kiri, adanya di tengah. Orang yang dingin itu orang yang nggak punya gairah lagi, orang yang acuh tidak acuh. Tapi orang yang panas itu orang yang bergairah. Sekarang saudara harus jadi orang-orang Kristen yang bergairah. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, saya amat sangat percaya. Saudara yang mungkin dulu, mungkin orang-orang yang suam-suam kuku, bahkan orang yang dingin, ke gereja mah butuh nggak butuh lah. Kita mah udah, kapan kita punya waktu kita berdoa, nggak punya waktu mah nggak perlu doa. Kita nggak punya waktu baca firman, ya sudah lupain aja, nanti kapan-kapan lagi dah kita baru baca firman. Sehingga ada yang nyimpen itu Alkitab baru dikeluarin setahun sekali. Tapi saya percaya bukan ada di jemaat yang ada di tempat ini. Setiap saudara pasti setiap hari baca firman Tuhan. Saudara, jemaat-jemaat, ada jemaat-jemaat yang suam-suam kuku, dimana kalau munculnya itu pas nanti waktu perayaan Paskah nih, baru muncul nih ke gereja. Pas pada waktu hari Natal baru muncul ke gereja. Hari-hari selanjutnya dia nyelam ke dasar laut, sehingga dikatakan Kristen kapal selam. Karena munculnya hanya setahun sekali, hanya setahun 2 kali dia baru muncul. Saudara, tidak, Tuhan gak mau. Kalau situasi ini Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Hari-hari ini saya mendengar begitu banyak cerita, kesaksian daripada orang-orang percaya yang dulu adalah hanya sekedar Kristen KTP. Maaf sekali lagi, Kristen KTP, ada Kristen kapal selam, ada Kristen burung merpati yang mesti hanya dapat makan baru dia datang, ada Kristen kereta dorong yang terus mesti didorong-dorong. Tapi hari-hari ini saya mendengar bagaimana sekarang mereka berubah menjadi orang-orang Kristen yang panas, yang punya satu gairah yang luar biasa. Semangat 45 mesti ada di dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa kita harus memiliki semangat 45 dan gairah yang besar? Karena saudara harus tahu, kita memiliki Allah yang sudah bangkit. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan sekali lagi buat dia. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan, jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Bergairah buat Tuhan. Kalau saudara diizinkan tinggal di dalam rumah, saudara bersama-sama dengan setiap keluarga yang ada, tentu bukan satu kebetulan. Di situ setiap hari Minggu kita bisa bersama-sama melihat di dalam hadirat Tuhan, yaitu live streaming daripada gereja, ibadah-ibadah yang ada di dalam minggu-minggu yang lalu maupun minggu yang akan datang, di mana hari-hari tertentu kita mengadakan doa. Kita bisa sama-sama juga live streaming. Di situ kita dalam satu keluarga, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Dan waktu kita ada dalam kesatuan hati, maka Tuhan hadir dalam setiap keluarga. Dia memberkati, menolong, memberikan perlindungan, menolong dan memberikan kita keluputan. Kembali beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, apa yang saya mau sampaikan untuk kita? Ayo kita bangkit. Sekali lagi saya mau katakan, ayo kita bangkit. Tadi yang pertama, jangan kita putus asa. Yang kedua, kita dipesankan oleh Tuhan, jangan menjadi orang yang suam-suam kuku. Dan yang ketiga, Tuhan pesankan, jangan lupa menyampaikan kabar baik. Apa? Jangan lupa menyampaikan kabar baik. Saya baca ada beberapa penelitian yang menarik. Ada satu penelitian, mereka meneliti apa sih yang disukai oleh orang?
pada waktu mereka mendapatkan kabar apa yang disukai oleh orang-orang. Ada 2 lembaga yang bersurvei. Satu lembaga mereka bersurvei, dan lalu mereka menemukan dari 5 orang, saya ulangi kembali, dari berapa? 5 orang, 4 orang lebih suka mendengar kabar buruk. Dari 5 orang, 4 orang lebih suka mendengar kabar buruk. Jadi cuma 20% yang suka mendengar kabar baik. 80% lebih suka mendengarkan kabar buruk. Lalu satu lembaga lagi mereka mengadakan survei, hampir sama. Dari 100% orang yang ditanya, berapa persen yang suka dengan kabar yang buruk dan berapa persen yang suka dengan kabar yang baik? Ternyata 76%. Berapa? 76%. Mereka lebih nomor satukan mendengarkan kabar buruk. Hampir sama, kurang lebih 20% yang hanya mau mendengarkan kabar baik. Saudara, berita begitu banyak di sekitar kita, luar biasa, begitu banyak. Bahkan pemerintah sendiri berkata apa? Hampir 50%, bahkan mungkin 50% lebih. Berita yang tersebar melalui handphone saudara, melalui media sosial yang ada, itu adalah berita-berita hoax. Saudara, hati-hati. Kita mesti jaga juga, bukan hanya mulut kita harimau kita, tapi jempol kita pun juga bisa jadi harimau kita. Dimana kita main saja forward hal-hal yang tidak baik. Mulai hari ini periksa, apakah apa yang saudara forward ini sesuatu yang benar apa tidak. Saudara periksa, apakah ini berguna untuk saudara yang akan saudara forward. Apa maknanya semuanya? Coba renungkan dengan baik ini semuanya. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita punya Allah kita yang hidup, namanya Tuhan Yesus, kita harus jadi teladan. Kita justru dalam situasi seperti ini, kita justru harus menjadi berkat buat banyak orang. Yaitu apa? Memberitakan kabar baik. Memberitakan apa? Kabar baik. Roma 10 ayat 15b berkata apa? Betapa indahnya mereka yang datang untuk memberitakan kabar baik. Aduh, itu orang-orang yang datang membawa kabar baik, justru mereka itu membuat orang-orang lain itu jadi adem, jadi sukacita, jadi tenang semuanya. Tapi hari-hari ini janganlah kita sebagai orang-orang percaya, kita justru menyebarkan kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang menyakitkan hati. Saya mau katakan, kalau ada di antara kita berhenti dan bertobat. Sekali lagi, berhenti dan bertobat. Jangan kita lakukan lagi, tapi yang kita sampaikan pada hari-hari ini yaitu firman Tuhan, kabar baik yang kita bagikan kepada banyak orang, kepada tetangga-tetangga kita, kepada keluarga kita, kita bagikan kabar baik. Dan waktu kita bagikan kabar baik, tentu amat sangat tidak sia-sia. Kenapa saya katakan amat sangat tidak sia-sia? Karena firman yang kita bagikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena kita punya firman adalah dari satu Allah yang namanya Yesus Kristus, dan Dia adalah Allah kita yang hidup. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Masih ingat semuanya apa yang Tuhan pesankan buat kita? Yaitu ayo kita bangkit. Jangan lagi ada yang putus asa. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Dan jangan lupa untuk memberikan atau memberitakan kabar baik. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, dan sama-sama kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara persiapkan, saudara punya perjamuan kudus, baik itu roti, yang mungkin itu crackers, ataupun juga mungkin itu adalah roti yang saudara potong kecil-kecil, dan juga saudara persiapkan juga untuk anggur berbentuk apapun juga, mungkin itu sirup maupun itu air teh, silakan. Saudara, mari kita persiapkan pujian untuk Tuhan lebih dahulu. Kita sembah Dia. Kau Tuhan jadi andalanku, makasih. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
saudara kasih Tuhan, kita persiapkan roti di tangan kanan kita. Dan saya ajak kita semuanya berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh hormat kepada Dia. Dan mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan dengan penuh hormat kepada Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak kita persiapkan anggur di tangan kanan saudara. Dan mari kita angkat tinggi di hadapan Tuhan dengan penuh rasa hormat, takut dan gentar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semuanya mengucapkan syukur buat Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jangan lihat saudara punya situasi, jangan sampai kondisi di sekitar kita menguasai penyembahan saudara kepada Tuhan. Jangan sampai situasi di sekitar kita mencuri damai sejahtera daripada kita. Jangan sampai situasi di sekitar kita ini membuat saudara menjadi orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut, orang-orang yang putus asa. Bapa dalam surga, hamba berdoa kalau ada roh keputusasaan yang ada di antara umat-umatmu, pagi hari ini kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kekhawatiran kami cabut dan tengking dalam nama Yesus Kristus. Segala roh ketidakpercayaan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap keluarga lepas keluarga yang sakit Tuhan. Saya boleh ajak saudara, kalau ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit, saudara boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin secara jasmani mereka mengalami sakit, mereka mengalami sakit secara ekonomi, mungkin sakit secara jiwa bahkan Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat Engkau tidak ada yang mustahil. Yang sakit jasmani disembuhkan dalam nama Yesus. Bilir-bilir Yesus memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang sakit ekonomi Tuhan bukakan jalan, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Itu janji-Mu yang kami akan lihat. Ada jalan keluar bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit jiwa ini sekalipun, Tuhan jamah. Kami cabut semuanya kekhawatiran, ketakutan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami melepaskan berkat shalom. Kami lepaskan berkat shalom. Kami lepaskan berkat shalom untuk setiap keluarga lepas keluarga. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, kata Tuhan. Dan terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur Tuhan kebaikan-Mu. Yesusku, terima kasih Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Engkau baik. Terima kasih. Semuanya naikkan pujian ini dengan suara yang lantang di setiap rumah-rumah yang ada, pribadi lepas pribadi. Sungguh-sungguh kasih Engkau ajaib. Terima kasih, terima kasih.
Tuhan buat kebaikan. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, Sekali lagi katakan, hanya bagi Tuhan. Syukur, puji syukur puji syukur hanya bagi Tuhanku. Di setiap tempat saudara berada, beri tepuk tangan buat Tuhan dan katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, pesan-pesan-Mu yang terutama kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami melupakannya, tetapi yang terutama kami mengingatnya dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus. Kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Apapun bentuk sakit kami, baik jasmani, ekonomi maupun juga jiwani, Engkau sudah memberikan kesembuhan buat kami. Kami boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bersama-sama buat Indonesia. Mari kita satukan hati berdoa buat Indonesia. Kembali kami bawa Indonesia di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Indonesia amat sangat Engkau kasihi. Engkau akan meluputkan Indonesia dari segala COVID-19, dari segala kehancuran ekonomi. Engkau pasti akan luputkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintahan kami, pemimpin kami, presiden kami Pak Jokowi dan semua jajarannya. Engkau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, hikmat daripada surga sendiri yang melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh ambil keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Segala kesalahan, kegagalan kami tolak dan patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap dokter, para perawat, juga para rumah sakit dimanapun boleh berada. Pakai mereka semuanya Tuhan, dan berikan perlindungan juga untuk setiap mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang sakit Tuhan, baik ODP, PDP maupun yang sudah positif. Tuhan jamah mereka, sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersepakat berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami bawa Tuhan pemimpin sinode kami Pak Rubin Adi Abraham. Tuhan tolong dalam pelayanan yang luar biasa pada hari-hari ini. Engkau pakai dengan dahsyat buat hamba-Mu ini Tuhan. Juga buat Bapak rohani kami Pak Niko. Dimanapun Kau boleh pakai untuk melayani pekerjaan yang besar dan penting. Tuhan jamah dan berkati Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan pengurapan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami sungguh boleh bersyukur setiap keluarga lepas keluarga sudah amat sangat diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan selesai, kami mau mempersiapkan hati kami, membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan kita buka kedua tangan kita. Berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, damai, sejahtera, serta sukacita berlimpah dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha, bahkan sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.